Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Anda bulan Agustus 2020. Dan seperti biasa kita berdoa dulu, semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di bulan Agustus dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Untuk melihat hoki Anda bulan Agustus, saya akan ambil 3 kartu dan akan saya jabarkan. Tapi jangan lupa untuk like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Yang mau konsultasi private, Anda bisa kontak asisten saya. Ada Mbak Salwa, ada Mbak Feiza, ada Mbak Tati, ada Mas Irsyad di 087885001208. Kontak WhatsApp-nya. Nanti tanyakan berapa biayanya, apa rekening banknya, apa syarat-syaratnya, berapa lama konsultasinya, dan kalau sudah mengirimkan bukti transfernya akan diberikan jadwal konsultasinya. Oke, siap? Kita akan mulai untuk melihat hoki atau peruntungan Anda bulan Agustus. Capricornus, siap? Kita akan ambil 3 kartu untuk melihat secara general hoki atau peruntungan Anda di bulan Agustus. Ini kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Kita tengok yang pertama, 4 pedang, ya, 4 of Swords. Kartu kedua, Queen of Wands, Ratu Tongkat. Kartu ketiga, Knight of Pentacles, Kesatria Koin. Oke, saya bahas yang pertama dulu, 4 of Swords. 4 pedang, ini elemen angin terkait dengan pikiran. Ini gambarnya dimaknai dengan recovery, artinya Anda sudah mulai memperbaiki situasi keadaan yang kemarin-kemarin mungkin berat, pegel, susah, jelimet, ruwet gitu ya. Anda sudah mulai bisa memilih harus bangkit seperti apa, harus membangun diri Anda seperti apa, menyembuhkan luka batin atau menyembuhkan rasa pedih di hati, atau memperbaiki keadaan ekonomi, atau memperbaiki keadaan pekerjaan, bisnis, situasi, kondisi dan sebagainya. Dan kalaupun ini adalah proses bangkitnya Anda, maka mulailah dengan semangat, dengan optimis, ya, optimisme yang tinggi bahwa Anda mampu melakukan apapun demi sebuah perubahan ke arah yang lebih baik, ya. Jadi nggak usah cemas, nggak usah takut, khawatir atau risau bahwa Anda nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi nyatanya Anda berhasil melakukan sebuah perubahan, pergerakan, bangkit, ya, memperbaiki. Dan ini kan merecovery, berarti kan ada ikhtiar, ada usaha, ada upaya untuk bisa melakukan sesuatu dengan normal lagi, new normal, bangkit untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Dan ada hal-hal yang menjadi syarat utama dari apa yang Anda lakukan. Harus tenang, teliti, hati-hati, dan tidak menoleh ke belakang yang mungkin membuat Anda kecewa, membuat Anda sedih gitu ya. Tapi kalau Anda bangkit, Anda tahu bahwa Anda mampu ke depan melakukan sebuah perubahan yang signifikan. Untuk asmara berpasangan, kalau kemarin sempat ada kesalahpahaman, ketidaksesuaian pemikiran, ada sesuatu yang bertentangan, ada sesuatu yang membuat Anda jadi kesal atau marah gitu ya. Ini harus segera dinetralisir, recovery, perbaiki kualitas hubungan, perbaiki kembali suasana kebersamaan, harus menguatkan cinta dan kasih antara Anda dan pasangan. Ini yang akan mengubah keadaan menjadi semakin baik, ya. Dan untuk asmara lajang, kayaknya Anda masih dalam proses move on, bangkit untuk meyakini bahwa Anda sudah tidak berlarut-larut sedih, berlarut-larut kecewa gitu ya, karena Andalah yang sanggup untuk mengubah
kondisi hati Anda jadi kuat, tangguh, dan meyakini akan ada cinta baru yang lebih tulus, lebih lebih setia gitu ya, tulus, setia, dan tidak akan melukai hati Anda. Proses recovery ini jangan membuat Anda kayak mau lakukan pelarian gitu ya. Cinta baru menyembuhkan luka lama gitu, belum tentu. Bisa jadi malah sebetulnya Anda nggak mencintai dia, tapi karena pelarian ya udahlah daripada nggak ada. Jangan sampai seperti itu. Anda harus yakin proses recovery adalah membuat Anda lebih membangun rasa percaya diri bahwa Anda punya peluang kok untuk dicintai, Anda punya kesempatan kok bahagia gitu ya. Yang memilih untuk tetap sendiri dulu, nggak mau pacaran dulu, ada hal-hal yang harus diperbaiki, yaitu kondisi keuangan, kondisi pekerjaan, kondisi ekonomi, kondisi bisnis, kondisi perdagangan yang mungkin kemarin sempat ambruk atau jatuh atau rugi atau ada tanggungan gitu. Proses untuk bisa menjadi lebih baik lagi harus dengan strategi tenang, sabar untuk bisa mencapai tujuan yang terbaik, yaitu pulih lagi gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah Queen of Wands, Ratu Tongkat. Perempuan yang tangguh, punya intuisi yang kuat. Jadi digambarkan Anda dengan potensi besar yang ada pada diri Anda bangkitkan, Anda semangati, Anda tunjukkan bahwa Anda yang terdepan, Anda yang terbaik. Anda mampu menghalau hal-hal yang menjadi gangguan, yang mengganjal, yang menjegal, atau yang menjadi beban gitu ya. Karena Anda punya sesuatu yang Anda yakini ini modal besar, modal utama, modal kekuatan untuk bisa struggle ya, untuk bisa survive. Orang lain mungkin udah pada ambruk, Anda malah bisa bangkit, membuat satu upaya menjalin kerjasama lagi, membuat orang merasa nyaman bekerja sama dengan Anda gitu. Itu yang paling penting. Nah, untuk asmara berpasangan, keyakinan bahwa Anda punya cinta yang kuat, cinta yang kokoh, dan gairah cinta untuk membangun sebuah hubungan yang harmonis, romantis, itu yang paling seru gitu ya. Jadi jangan sampai anyep, datar, flat gitu. Jangan. Anda harus punya cara bagaimana membuat pasangan merasa dihargai, dicintai, dan bersemangat untuk membangun satu kehidupan yang semakin hari semakin bahagia, semakin hari semakin punya makna dan punya nilai bobot spiritual untuk bisa saling melengkapi sebagai pasangan. Nah, buat asmara lajang, Anda optimis sebagai lajang untuk bisa menemukan tambatan hati, bisa menemukan belahan jiwa, tapi harus harus tenang, nggak boleh keburu nafsu, pengen buru-buru jadian sama orang ini, padahal karena Anda udah nggak sabaran, takut diambil orang gitu. Jangan nanti kalau pas berjalan, kok nggak sesuai, kok nggak pas ya, nanti malah ribet sendiri ya. Jadi Anda harus yakin bahwa Anda sedang mendekat pada orang yang tepat, dan Anda sedang menjalin cinta dengan orang yang memenuhi kriteria ya. Jadi tenang saja, kalau memang jodoh nggak akan kemana. Tapi buat yang memilih tetap sendiri, Anda merasa udah sekarang saya sendiri dulu, tanggung jawab saya besar, harus bahagiakan orang tua, harus bisa memenuhi kewajiban-kewajiban yang masih harus diselesaikan gitu. Saya harus bekerja dengan baik, karirnya bagus dulu, masa depannya jelas. Nah, berarti kualitas sebagai pribadi itu yang harus dipertahankan atau ditingkatkan. Nah, kemudian untuk yang kartu ketiganya, Knight of Pentacles, Kesatria Koin. Ini seperti mengingatkan Anda untuk lebih proaktif, untuk mengambil setiap peluang bagus gitu ya, peluang emas yang ada di depan. Masa dibiarin, harus ditangkap dong, harus diolah atau dikelola, digarap sungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan hasil yang sesuai, untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai target, mendapatkan sesuatu yang diimpikan, diinginkan. Ujung-ujungnya kan pasti peningkatan materi, pemenuhan kebutuhan, pencapaian hasil, kesuksesan sebuah kedudukan, pencapaian bisnis yang sesuai target gitu ya. Nah, Kesatria Koin dengan kuda hitamnya berarti kerja keras sungguh-sungguh dan berusaha menangkap setiap peluang yang datang untuk membawa hasil yang cemerlang gitu. Nah, untuk hal yang berkaitan dengan harus mengumpulkan tenaga,
kerja keras ya, namanya orang usaha, nggak ada tuh yang santai-santai hasil ya, nggak, pasti kerja keras, usaha sungguh-sungguh untuk sebuah target tertinggi ya. Untuk asmara berpasangan, ini adalah simbol dimana Anda sebagai pasangan harus punya upaya untuk bisa membuat pasangan itu nyaman, membuat pasangan merasa berarti, merasa berharga, mempunyai tujuan, sebuah janji untuk dipenuhi berdua bersama, saling setia, berjuang untuk bertahan dalam susah dan senang, harus bisa menakar dan mengukur bagaimana perasaan supaya tetap berirama, jangan flat gitu ya, harus ada greget-gregetnya supaya Anda dan pasangan tuh merasa jadi orang yang paling bahagia di dunia karena menemukan pasangan yang tepat, menemukan soulmate. Itu yang paling utama ya. Yang memilih tetap sendiri, Anda sedang berjuang untuk bisa mengambil hati seseorang, untuk bisa menarik simpati seseorang. Kalau memang sedang berjuang ke arah sana, tetap fokus, sabar. Kalau memang sudah waktunya, pasti akan dipertemukan dua hati. Yang memilih tetap sendiri, lagi fokus untuk karir, bisnis, target-target kerja, untuk uangnya biar saldonya tambah banyak, bisa membahagiakan orang tua, ya udah. Kalau memang tujuan itu masih belum tercapai, maka Agustus ini salah satunya harus bisa terrealisasi, sehingga Anda nggak merasa sia-sia sudah bekerja keras, berpeluh-peluh, tapi akhirnya tercapai targetnya, kan lelahnya terbayar ya. Oke, buat Capricornus, dari apa yang dibahas, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang seret, kurang sesuai, skip aja. Jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Yang mau konsultasi private, kontak tim saya, ada Mbak Tati, Mbak Salwa, Mbak Feza, Irsyad, di WhatsApp 087885001208. Tanyakan berapa biayanya, apa rekening banknya, kemudian berapa lama konsultasinya, apa syarat-syaratnya. Anda kirim bukti transfer, nanti akan dikasih jadwal konsultasinya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Capricornus. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.